dengan insan-insan soleh dan soleha, terkhusus kepada pengurus masjid yang sudah menyediakan tempat ini yang asri tentu saja, sejuk, dan mudah-mudahan jamaahnya juga mendatangkan kebaikan bagi warga sekitarnya. Malam hari ini memulai, izinkan saya menyampaikan sepenggal kisah seorang saudara dari Nabi Musa alaihissalam yang barangkali masyhur ceritanya kita dengar. Tatkala dikala susah, saudara Nabi Musa ini berkata, "Wahai Musa, engkau adalah Nabi Allah. Bisakah kau memintakan doa kepada Tuhanmu agar hidupku ini berubah?" Tatkala itu Nabi Musa berdoa kepada Allah sehingga berubahlah nasib saudaranya ini. Yang tadinya miskin menjadi kaya. Yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi hartawan. Bahkan untuk menyimpan hartanya itu harus kuncinya itu digotong oleh 7 ekor unta. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 10. Riwayatnya berbeda-beda. Dan kita ketahui nama saudara Nabi Musa itu alaihissalam itu adalah siapa? Korun. Dan pada akhir ceritanya Korun akhirnya ditenggelamkan, Allah berserta hartanya dirinya dibalikan ke dalam muka bumi. Berkenaan dengan itu, malam hari ini izinnya menyebut tentang konsep sukses masa kini. Lalu pertanyaan sederhananya, apakah batasan konsep sukses yang kita pahami sebagai seorang manusia dan sebagai insan yang beriman? Pertama, apakah orang sukses itu punya mobil? Apakah orang sukses itu harus hartawan? Apakah orang sukses itu harus punya kebun berhektar-hektar? Bisa iya, bisa tidak. Lain cerita, saya akan mengangkat kisah tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini, dia salah satu sabiqun awalun yang masuk dalam Islam, asbab dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyumbangkan 300 ekor unta dan 1000 dinar dari hartanya pribadi. Diketahui bahwa Utsman bin Affan ini adalah seorang hartawan dari kalangan Bani Umayyah Bani Umayyah kaum Quraisy. Sebelum dia masuk Islam, hartanya mungkin tidak terlalu berguna. Tetapi sampai dia masuk Islam, namanya ditorehkan sebagai sabiqun awwalun dan salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Kenapa? Di kisah lainnya, dialah yang membeli sumur di Madinah. Pernah mendengar cerita mungkin? Dia menawar sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi, yang pada kala itu rakyat Madinah kekeringan, sehingga hanya satu-satunya sumber air yang dimiliki di sana, yang setiap hari harga air di sana terus naik. Jadi hari pertama harganya 1000, besok orang mau beli naik jadi 2000. Ketika permintaan meningkat, maka harga air itu juga semakin meningkat, dan pada akhirnya orang kesulitan. Mendengar itu Utsman datang dan dia nego, "Gimana kalau saya beli ini sumur?" katanya. Orang Yahudi menolak dong, "Oh, nggak bisa. Ini adalah sumur yang paling istimewa. Saya hidup dari sini." Ya sudah, dengan kepiawaian Utsman, negosiasi, akhirnya dia beli itu sumur. Begini saja, kita bagi-bagi, 50-50. Saya beli sumur ini separuh dan separuhnya punya kamu. Gimana? Boleh, tapi dengan harga yang paling mahal saya beli. Singkat cerita, sumur itu dibeli dan dapat separuh-separuh. Utsman berkata, "Hari ini, misalnya hari Senin ini adalah jatah saya, Selasa jatah kamu." Lalu Utsman ketika pada hari jatahnya datang, "Wahai penduduk Madinah, hari ini adalah sumur ini milik saya. Nikmati air ini sebanyak mungkin." Sehingga semua orang mengambil air itu, dan keesok hari-harinya apa yang terjadi? Kan jatuhnya milik Yahudi. Nggak ada satupun yang mengambil air. Karena orang sudah mengambil cadangan air di hari Senin. Nah, pada akhirnya Yahudi ini kecewa, karena pada setiap giliran harinya datang, dia tidak pernah mendapatkan apa-apa dari apa yang dia jual. Dan akhirnya dia mengalah, ya sudah, Utsman, sumur ini menjadi milikmu. Dan sampai sekarang sumur itu dinamakan dengan sumur Utsman. Jadi kalau yang pernah
umroh mungkin pernah main-main ke sana. Kalau saya sih belum ya. Mudah-mudahan kita semua bisa ke sana. Amin ya Allah. Lalu kenapa saya ceritakan dua cerita versi yang berbeda? Yang satu mendapat azab, yang satu mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan konsep sukses yang sering didengungkan oleh kaum barat. Sukses itu apa? Ketika Anda punya harta triliunan dan Anda bisa memajang foto di depan mobil. Anda bisa foto-foto di atas kapal pesiar. Anda bisa foto-foto di saat jalan-jalan. Dan ini semua sudah meracuni kepala kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Karena di televisi, di berita-berita, di koran-koran, bahkan di kalangan kita sendiri, oh sudah kemana bulan ini? Oh saya sudah ke Amerika, saya baru pulang dari Amerika. Bulan depan sudah ganti mobil belum? Oh belum, saya masih mobil yang kemarin. Pada akhirnya racun ini masuk kepada kepala kita sehingga kita menjadi minder dengan diri kita sendiri, bahkan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sendiri itu menjamin bahwa sejatinya tidak ada orang miskin di dalam Islam. Yang ada cukup, kaya dan berkecukupan. Jadi tidak ada orang miskin. Kalau kita miskin, mungkin cuma perasaan kita saja. Karena kita tidak menyadari Allah sudah mencukupkan rezeki kita. Bicara konsep sukses, jadi ada 5 tahap, 5 konsep yang saya sampaikan pada malam ini. Pertama, terkait dengan konsep sukses pribadi. Lalu bagaimana sukses secara pribadi itu yang saya maksudkan? Pertama bahwa sukses secara pribadi itu yang dimaksud kita harus berdamai dengan diri kita. Kita harus tahu siapa diri kita. Kenapa hari ini orang banyak putus asa? Karena dia belum paham dengan siapa dirinya. Izin bertanya. Saya mau tanya, di sini siapa yang di rekening tabungannya ada uang 100 juta? Nah, kalau ada ngangguk saja. Ada lah ya. Ada yang 1 miliar? Ada. Ada yang nggak ada tabungan sama sekali? Ada. Ada, Masya Allah. Nah, siapa yang merasa minder kalau pergi ke pasar pakai sendal jepit? Gak ada ya? Gak ada ya? Siapa yang merasa minder kalau di rekeningnya itu tulisannya 0? Rekening saya bulan ini 0. Gak ada ketika KTM maaf katanya. Anda tidak memiliki jumlah tabungan. Nggak ada ya? Minta maaf. Mohon maaf, Anda tidak bisa narik uang gitu. Nah, jadi yang pertama, kita harus paham dulu batasan sukses untuk kita itu apa. Batasan sukses kita bukan seperti batasan orang lain. Jadi pribadi ini yang pertama, kita harus punya limit sukses atas diri kita sendiri. Yang pertama, limit sukses atas diri kita pribadi. Misal, kita tahu bahwa siapa sih di orang Indonesia yang paling kaya? Katakanlah Erick Thohir, Sandiaga Uno, atau Khairul Tanjung. Pertanyaan mereka orang yang sukses saat sekarang. Yang kita tahu cuma sekarangnya saja. Lalu pertanyaan, mungkin nggak kita seperti mereka? Mungkin. Pertanyaan berikutnya, harus nggak kita seperti mereka? Tidak harus. Kenapa? Mereka ya mereka dan kita adalah kita. Karena kita punya takdir masing-masing. Kita punya catatan masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita memaksakan diri kita seperti Khairul Tanjung, ujung-ujungnya apa? Pusing, kita putus asa, atau bisa-bisa kita melakukan hal yang tidak sepatutnya kita lakukan. Itu yang pertama. Setelah kita punya limit pribadi, yang kedua, kita harus punya tujuan dulu. Jadi, sukses dengan tujuan ini harus sejalan. Nih, yang membuat kita bermasalah itu ketika kita pengen sukses, tapi tidak punya tujuan. Ketika dikatakan, oh saya pengen sukses. Lalu ketika kita sukses, apa yang mau dilakukan? Oke, saya pengen punya mobil. Misalnya kata mobil paling mahal, Alphard misalnya. Alphard keluaran terbaru. Terus dengan mobil itu mau ngapain? Apakah sudah punya mobil, foto-foto, selesai masalah? Tidak. Jadi kalau kita tarik dengan cerita yang tadi, Utsman dan Qarun ini, maka
seharusnya fokus kita bukan mencapai apa yang kita inginkan, tapi fokus kita adalah menurunkan atau menjadikan manfaat atas apa yang ingin kita capai. Saya ulangi, fokus kita bukan pada bentuk yang ingin kita dapatkan, tapi pada manfaat yang kita hasilkan. Misal saya pengen punya mobil Alphard buat apa? Buat ngangkat orang sakit, ngantar ke rumah sakit supaya tidak ditolak ke rumah sakit. Kalau diantar pakai Alphard, otomatis ini orang kaya. Betul gak? Kalau saya punya uang 50 juta, bukan uangnya, tapi dengan 50 juta ini saya akan santuni orang-orang susah sehingga mereka tidak lagi kelihatan susah. Masalah kita berhenti pada pencapaiannya saja, tapi tidak menurunkan pada manfaatnya. Masalah kita. Makanya kadang-kadang kita berlomba-lomba untuk menunjukkan materi-materi yang sebenarnya itu hanya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada teman punya mobil, ada teman punya motor, ada teman cuma punya sepeda, ada yang nggak punya motor, punya mobil, hanya punya kaki. Ada teman-teman yang diberi kekurangan, kakinya sakit atau kakinya tidak bisa digunakan dengan sempurna. Dan pada titik-titik itu, masing-masing orang semestinya bisa mencapai suksesnya sendiri. Gini, kalau kita punya uang 50 juta bisa sedekah? Bisa. Kalau punya uang 20 juta bisa sedekah? Punya uang 1 juta bisa sedekah? Punya uang 5.000 bisa sedekah? Gak punya uang bisa sedekah? Bisa. Kita gak bisa sedekah lagi kalau kita sudah mati. Lalu masalahnya di mana? Kenapa pada akhirnya kita ngotot-ngototan, berlomba-lomba, sikut-sikutan untuk mencapai yang sebenarnya bukan itu tujuan kita, tapi pada manfaatnya. Oke, jadi yang pertama kita harus berdamai dengan diri kita, yang kedua kita harus tahu tujuan kenapa kita harus sukses. Jadi yang pertama, sukses pribadi itu kita harus berdamai dengan diri kita dan kita harus menulis tujuan kita. Jangan sampai ketika kita ingin sukses tapi tujuannya tidak jelas dan kita tidak pernah berdamai dengan diri kita. Buruknya apa? Ketika kita tidak bisa berdamai dengan diri kita, ketika kita punya mobil A, kita pengen punya mobil B. Ketika punya mobil B, kita pengen mobil C. Ketika sudah punya tabungan 1 miliar, pengen tabungan 2 miliar. Ketika sudah punya 2 miliar, pengen tabungan 1 triliun. Terus menerus begitu, makanya kita akan lelah. Kepala kita akan disesaki dengan nafsu-nafsu yang membuat kita terjebak dan terikat dalam urusan dunia. Dan ujung-ujungnya apa? Kita tenggelam di dalam harta yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustaz-ustaz sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah, seandainya kita menyadari bahwa kesuksesan itu bicara tentang manfaat, bukan pada capaian-capaian kita. Boleh nggak kita bangga dengan capaian kita? Oh iya, saya sudah bekerja 10 tahun dan ini hasilnya rumah mewah 3 tingkat dengan halaman 1 hektar. Misal begitu. Boleh nggak? Boleh saja. Lalu pertanyaan, apa manfaat yang bisa kamu berikan ketika kamu punya rumah 10 tingkat dengan halaman 1 hektar itu? Apakah selesai di situ? Semestinya tidak. Makanya yang pertama, sukses pribadi itu terkait dengan tujuan dan sukses yang kita inginkan. Kita berdamai dengan. Yang ketiga, dalam konsep sukses pribadi ini, kita harus bisa menyadari segala sesuatunya itu datang karena Allah Subhanahu wa taala. Gini, ada orang yang bekerja mati-matian tapi dapat uangnya cuma segitu juga. Ada orang yang kerjanya santai-santai saja tapi uangnya bisa lebih daripada orang yang kerja mati-matian. Kenapa? Kenapa? Karena kadar rezekinya cuma segitu. Jadi yang diperbanyak itu adalah mencukupkan diri kita dengan apa yang sudah kita miliki dan bersabar dengan apa yang belum kita miliki. Namun ini tidak bermakna kita tidak boleh bertumbuh dan berkembang. Bukan bermakna kita tidak boleh kaya atau tidak boleh punya mobil. Ingat, fokus pencapaian sukses pribadi itu bukan pada materinya, tapi pada kemanfaatan yang akan kita dapat. Misal, Bang Fahmi ya, Anggra Fahmi ya,
punya kebun kurma. Wah, sekian hektar. Kemanfaatannya buat apa? Cuma untuk dipakai buat jalan-jalan kah? Cuma dipakai buat diri sendiri atau buat menyenangkan orang lain? Seperti Utsman bin Affan. Korun menyenangkan dirinya sendiri, dia ditenggelamkan Allah. Utsman dimuliakan Allah sampai ke surga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, begini. Yang kedua ini bisa tercapai kalau yang pertama sudah selesai. Kalau yang pertama ini belum selesai, kita kayaknya agak sulit yang kedua. Tetapi bisa dilakukan beriringan. Yang kedua, konsep sukses saat sekarang itu bukan hanya konsep sukses secara pribadi, tapi juga sukses dalam keluarga. Oke, di kantor punya jabatan, di rumah dia dihormati atau tidak? Dia menjadi imam yang baik atau tidak? Dia menjadi teladan bagi anak-anaknya atau tidak? Dia memberikan contoh kepada istrinya atau tidak? Ini yang belum punya istri, gimana ceritanya? Belum ya, belum. Tahapnya bukan pasti itu, tapi menjaga diri. Banyak orang gagal, dia berhenti di sukses pribadi saja. Saat berkeluarga, dia hilang. Mohon maaf, mungkin ada yang mencari kepuasan kepada orang lain di luar hal-hal yang sudah ditetapkan untuknya, hal-hal yang halal untuknya begitu. Padahal di rumah sudah ada keluarga yang menaungi dia untuk mendapatkan keberkahan yang halal. Tapi karena dia tidak merasa sukses secara itu, maka dia mencari kenikmatan. Maka di tahap kedua ini adalah sukses dalam tahapan keluarga. Yang belum menikah ada orang tua, ada adik, sepupu, paman, bibi. Jadi upayakan ketika kita sudah selesai dengan diri kita, maka fase berikutnya ada tingkatkan dengan keluarga kita. Jangan berhenti di kita. Jadi bahasanya kebaikan ini tidak boleh berhenti di diri kita, tapi harus juga tertular kepada circle berikutnya, yaitu keluarga kita. Mungkin kita boleh bangga hari ini kita saum Senin Kamis, kita sholat tahajud, kita datang subuh berjamaah. Lalu lihat adik kita, lihat keponakan kita, lihat ayah kita, lihat ibu kita, lalu lihat keluarga di sekitar kita. Apakah sama mendapatkan kesuksesan seperti kita? Saya mau tanya, orang yang hadir dan bisa berpuasa ini orang sukses bukan? Sukses. Karena ada orang yang tidak mengambil peran itu. Kita orang sukses. Nah, upayakan sukses ini jangan berhenti di kita. Karena apa? Kalau berhenti di kita, nggak mungkin surga itu hanya diisi oleh diri kita. Karena surga itu sangat luas. Oke. Warren Buffett, tahu Warren Buffett ya? Warren Buffett itu investor yang sahamnya itu hampir mendominasi di Coca-Cola dan Google. Dia mulai dari kecil. Dia itu orang Yahudi. Dia sukses untuk dirinya. Tapi belum tentu untuk keluarganya. Karena dalam Al-Quran dikatakan apa? Ku anfusakum wahalikum naro. Dia boleh kaya, dia boleh bikin yayasan gitu. Dia bisa saja melakukan apapun dengan harta yang dimilikinya. Lalu, apakah itu akan membuat kita iri? Tidak. Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan itu semua. Karena apa? Barang siapa yang salat 2 rakaat sebelum subuh, maka kita seakan-akan iya, tapi kadang itu susah untuk kita lakukan. Oke, jadi yang pertama kita harus sukses secara pribadi. Maaf tadi kepotong ya, secara pribadi itu secara kesehatan juga harus kita jaga, secara finansial juga kita jaga, secara keimanan harus kita jaga. Jadi semua hal yang terkait dengan pribadi harus kita selesaikan. Semua hal yang terkait dengan pribadi kita harus selesaikan. Yang tadinya kita egois, rubah sifat kita. Yang tadinya kita angkuh, rubah sifat kita. Yang tadinya kita sombong, ubah sifat kita. Yang tadinya mudah tersinggung, ubah sifat kita. Karena kalau kita tidak selesai di titik itu, maka dengan keluarga kita akan berantakan. Baru ditegur oleh istri kita emosi. Lihat. Baru salah masak sedikit kita akan marah-marahan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sukses lingkungan. Nah, tahapnya lebih beda. Saya mau tanya, banjir di Kalimantan itu yang tanggung jawab siapa kira-kira? Masyarakat, perusahaan, pemerintah atau siapa? Semua bertanggung jawab.
Tapi sedihnya satu, yang punya perusahaan di sana tidak ada ambil peran untuk membantu masyarakat yang terkena banjir. Karena kita ketahui hampir 60% hutan di Kalimantan sudah selesai menjadi kebun sawit dan habis. Betul, karena hujan turun deras makanya banjir, betul. Tapi seandainya kalau masih ada hutan, minimal hujan minimal enggak 10 hari, minimal sebulan lah baru bisa banjir. Masih ada yang bisa menahan. Nah, berarti suksesnya orang yang punya perasaan ini tidak berpengaruh kepada suksesnya orang di lingkungan sekitar tempat dia berhasil. Nah, sama seperti kita. Kalau kita punya kekayaan, tapi lingkungan kita di sebelah sini orang tidak makan, di depan kita anak yatim berantakan, sebelah sini rumahnya gubuk reot dan rumah kita 10 tingkat tadi, maka kita belum sukses secara lingkungan. Yang pertama, konsep yang pertama adalah kita harus sukses secara pribadi dulu, selesai dengan diri kita. Yang kedua, sukses secara keluarga, konsepnya, karena dengan keluarga ini nanti kita akan tenang. Karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepada keluarga kita. Yang berikutnya adalah sukses terhadap lingkungan sekitar. Coba lihat, di lingkungan kita seberapa sering kita interaksi. Pak RT kenal tidak dengan kita? Pak RW sering menyapa kita atau tidak? Tetangga kita mau menyapa kita atau tidak? Bisa-bisa ketika kita di luar, wah keren abang ini sukses, wah mantap gitu kan. Begitulah. Ketika di lingkungan, ketika kita lewat orang tutup pintu. Ayo saya tutup pintu. Pas kita mau namu, nggak ada orang gitu kan. Orangnya pergi. Ini masalah. Ini masalah. Secara lingkungan. Nah, yang terakhir mungkin tatarannya bukan pada kita, tapi itu pada pengelola negara. Sukses secara pemerintahan, itu beda lagi. Nah, kita di 3 ini harus selesai. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kaitannya dengan surat Al-Ahzab ayat 6 kalau nggak salah ya. Al-Ahzab ayat 6 terkait dengan bahwa Allah sejatinya hendak menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu datang sebagai pembuat masalah atau menyelesaikan masalah? Menyelesaikan masalah. Dan mudah-mudahan kita semua di sini menjadi solusi-solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa kita. Jadi 3 hal ini harus kita terapkan. Konsep ini harus kita pahamkan. Karena jangan sampai konsep sukses itu terhenti pada yang pertama. Saya sukses secara pribadi saja. Kerjaan saya bagus, saya punya tabungan 1 triliun, saya punya rumah 10 tingkat. Sehingga kita melupakan sukses yang kedua dan yang ketiga. Orang kaya di Indonesia ini banyak. Banyak ya? Banyak. 20-an lebih. Yang tabungannya itu mungkin bisa untuk kita makan seumur hidup. Masalahnya mereka tidak punya kepedulian, kesuksesan secara lingkungan. Saya mau tanya, banyakkan orang miskin atau orang kaya di Indonesia? Banyak orang miskin. Kalau ditanya jumlah uangnya, banyakkan orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Jadi konsep begini, 1% kekayaan Indonesia ini dipegang oleh orang kaya. Yang 1% itu tapi mewakili oleh uang orang-orang miskin. Jadi mereka itu tanpa kerja pun, tanpa mereka melakukan apapun, uang sudah masuk ke dalam rekening mereka. Tapi mereka bermasalah di konsep kesuksesan yang ketiga tadi. Makanya orang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Dan mudah-mudahan kita semua di sini menjadi orang kaya yang paham dengan konsep yang ketiga. Amin. Salam mudah-mudahan. Namun jangan membatasi kita harus kaya dulu. Karena sejatinya kita sudah kaya sejak kita dilahirkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya telinga yang tidak bisa dibayar dengan uang. Kita punya kaki yang tidak mau kita tukar dengan uang. Ada yang mau ganti mobil Alphard dengan 1 biji bola matanya? Gak boleh ya, lebih berharga. Ternyata kita kaya dari lahir. Ustaz-ustaz sekalian, ikhwah fillah rahimakumullah. Setidaknya 3 konsep ini kita harus sebarkan. Kita harus pahamkan diri kita bahwa
Nggak mungkin masalah itu akan selesai, masalah umat ini selesai kalau kita tidak paham dengan konsep ini. Oke, coba lihat. Kalau ditanya orang kaya di Indonesia itu banyakkan muslim atau non muslim? Non muslim. Yang non muslim itu sebenarnya sedikit. Yang muslim sebenarnya lebih banyak. Hanya saja tidak dikeluarkan. Karena apa? Mereka khawatir kalau mereka mengeluarkan harta kekayaannya, orang-orang akan berdatangan untuk meminta pertolongan, minta sedekah. Mereka khawatir. Dan mudah-mudahan hari ini kita bukan orang yang takut dimintai bantuan. Nah, dari konsep ini maka turun dua hal. Yang pertama, kita harus berdaya. Yang kedua, kita harus siap diberdayakan. Apa? Kita harus berdaya dan harus siap diberdayakan. Pejuang subuh, pejuang saum sunnah ini orang-orang yang berdaya dan siap diberdayakan. Kalau cuma berdaya tidak mau diberdayakan, siapa yang mau datang ke sini kan? Datang, ngambil waktu istirahat, datang ke sini sibuk, bawa bukaan, duduk. Dan inilah salah satu wujud kita bisa diberdayakan dalam hal-hal yang positif. Berapa banyak dari kita yang hari ini apabila diminta bantuan mereka menolak? Karena mereka belum paham konsep sukses tadi. Mereka hanya mau berdaya tapi tidak mau diberdayakan. Benar? Gitu ya? Jadi kalau kita pengen sukses, maka yang pertama harus berdamai dengan diri kita, punya tujuan yang jelas, dan yang ketiga harus punya batasan atas kesuksesan kita. Karena nggak boleh kita berlebih-lebihan. Kita harus punya. Oke. Nah, begini, kenapa kita harus punya batasan? Karena kalau tidak, yang terjadi kita tidak pernah puas. Siapa yang pernah mengatakan di dalam dirinya, kalau saya punya uang 10 juta saya akan sedekah? Atau berapapun, ada yang pernah mengatakan seperti itu? Angkat tangannya boleh. Misal, kalau saya punya ini saya akan melakukan ini. Ada gak? Iya bang. Kira-kira apa mungkin itu. Jika saya punya mobil atau jika saya punya uang, saya bangun masjid. Yang seperti itu banyak ya, kita semua begitu. Namun hati-hati dengan itu. Karena apa? Ketika kita diberikan kemampuan untuk itu, nanti akan ada bisikan yang lebih kuat daripada keinginan kita. Ketika punya uang 10 juta, saya akan nyumbang masjid. Ketika punya, udah dikasih 10 juta. Kayaknya sayang nih, belum pas nih. Nanti tunggu 20 juta bang, baru enak nyumbangnya. Kalau 10 juta masih dikit nih. Nanti kita pakai dulu lah 10 juta nih, nanti 5 jutanya untuk nabung, 5 juta nanti investasi usaha. Nanti mudah-mudahan jadi 20 juta. 20 juta baru dikasih 20 juta. Dikasih 20 juta. Kayaknya tanggung nih. Kayaknya investasi lagi lah. Mudah-mudahan nanti jadi 50 juta baru enak nyumbang ke masjid biar enggak malu-malu amat begitu 20 juta. Dikasih 50 juta. Mas kayaknya asik nih. 50 juta masih kurang nih. Sabar Pak ya. Kayaknya saya akan bikin kubah emas nih yang harganya kira-kira 100 juta. Tahu-tahu pas mau sampai 100 juta, bisnisnya bangkrut, ditipu orang yang tadinya niat sedekah menjadi tidak jadi sedekah. Nah, hati-hati dengan niat seperti itu, maksudnya batasan kita. Jadi itu Kak. Oke, sudah. Saya batas saya ketika 100 juta saya akan sedekah. Stop di situ. Enggak usah ketika dapat punya pikiran nanti 200 juta, 300 juta, 400 juta. Cukup. Oke, 100 juta selesaikan. Nah, kalau mau niat baru lagi, silakan. Tapi setelah batasan yang pertama kita lewati. Siapa yang punya target? Saya ingin menikah tahun ini. Ternyata tahun lewat, tidak jadi. Tidak jadi. Kenapa? Karena itu tadi. Kayaknya belum cukup nih, belum mantap. Mundur ya. Mantap-mantap gak mantap lah ya. Kita jadikan. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita paham dengan 3 hal ini, bahwa kita harus sukses secara pribadi, sukses dengan keluarga kita, dan sukses dengan lingkungan kita, mudah-mudahan akan datang kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah melalui para malaikat. Itu saja. Karena apa?
doa orang-orang baik itu akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian, kafilah sedikit berbagi yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat lebih dan kurangnya, dan jadilah seperti Utsman yang tidak pernah hitung-hitungan. Karena apa? Karena dia tahu sebanyak apapun yang saya keluarkan, maka Allah akan turunkan yang lebih banyak daripada itu. Harta Utsman itu masih dipakai kerajaan Saudi sampai sekarang. Kebun kurmanya itu hasilnya dibangun hotel, kemudian sisanya memugar kawasan ini ya, kawasan orang berhaji itu apa tempatnya namanya? Tempat orang kalau mau haji itu apa namanya? Orang melilingi apa? Ka'bah. Nah, saya itu ya. Kita harus tahu, Bang. Ya, harus tahu dulu, jangan sampai kita nggak tahu. Niatnya pengen umroh tapi nama tempat kita tawaf itu nggak tahu kan kacau juga. Jadi kebun kurma Utsman itu masih ada sampai sekarang dan uangnya masih dipakai oleh kerajaan Saudi. Kebayang nggak berapa kayanya Utsman dan berapa banyak amal yang bisa dia terima. Nah, kalau kita tahan harta kita, maka kita nggak bisa seperti Utsman. Ini kita punya kebun sehektar, kita patok kan pagarnya 100 meter. Ada orang masuk kita lempar. Kan tembak kakinya begitu. Kalau Utsman santai dia selu, karena dia sudah selesai dengan dirinya. Begini, kita terkadang ribut dengan hal-hal yang sepele yang sebenarnya itu mungkin sebagai cara Allah untuk mempermudah kita masuk ke dalam surga. Kita marah dengan orang yang mencuri. Misalnya kita punya kebun sawit, ya 10 kilo, 20 kilo. Mungkin Allah ingat kita. Orang mencuri ini gara-gara mungkin kita lupa membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Ya sudah. Berapa kali ya, tapi bukan juga kita biarkan dia maling-maling terus gitu ya. Tapi tetap kita ingatkan. Dan pada titik ini, terakhir saya ingin mengajak kita semua, jadilah orang yang selesai dengan dirinya. Insyaallah mudah-mudahan ketika kita selesai dengan diri kita, berapapun uang kita, apapun kendaraan kita, bagaimanapun bentuk rumah kita, insyaallah mudah-mudahan kesuksesan itu akan datang pada diri kita. Kita akan tenang. Kita akan tenang. Kita enggak akan ngotot-ngototan atau mati-matian. Kenapa pejabat itu masih suka ambil-ambil kesempatan untuk menggunakan uang yang bukan haknya? Karena dia belum selesai dengan dirinya. Dia tidak punya batasan atas apa yang ingin dia capai. Coba lihat abang-abang di sini, bapak di sini, wajahnya tenang, santai. Karena apa? Kita sudah selesai dengan diri kita. Mau pakai mobil mewah, alhamdulillah. Mau pakai mobil jelek, alhamdulillah. Kita sudah selesai. Karena kita sudah tidak peduli lagi dengan apa kata orang. Karena kita sudah tahu siapa diri kita. Oke, mulai dari sekarang sadari bahwa kesuksesan itu bukanlah dalam bentuk materi, tapi kesuksesan itu adalah dalam bentuk manfaat yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Allahu bisawab. Assalamualaikum, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sedikit ceramah dari saudara kita. Ceramah. Dan tadi mendapat pesan kepada kawan-kawan kuota sunnah yang kami, pesan dari Pak Imam. Kalau bisa kita kantongi masker. Kalau kita ada masker kita kantongi, karena sekarang kan lagi era COVID-19. Kemudian untuk Bapak Ibu jemaah Mushola Al-Hajirin, kami mengundang Bapak Ibu untuk habis bisa makan bareng, menikmati bukuan yang sudah disediakan ala kadarnya. Kalau Bapak Ibu berkenan, kalau dah, insya Allah kami siap untuk Bapak Ibu. Itu dari kami selaku tamu di sini dan sebagai tuan rumah. Kami mengucapkan terima kasih atas tempat dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.